Oke, teman-teman balik bersama saya di sini. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih leverage di Binance Future. Jadi banyak teman-teman kita yang banyak bingung ya. Leverage itu sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Jadi sebelumnya teman-teman saya akan mempermudah teman-teman untuk memahami bagaimana cara trading di Binance Future. Jadi sini banyak menunya sebenarnya ada kita bermain di BTC, USDT dan nah ini juga banyak juga ya ada BCH USDT, ETA USDT. Namun yang paling top itu adalah yang sering dipergunakan orang adalah BTC USDT ya. Karena ya kita tahu karena pergerakannya itu sangat cepat. Dan itulah mengapa fungsi leverage ini banyak yang salah artikan dan banyak digunakan untuk Binance Future. Jadi di BTC USD buat perkenalan juga di sini ada dua menu cross dan juga isolated. Dan juga teman-teman saya juga akan bantu teman-teman untuk memahaminya karena saya juga sudah menyiapkan salah satu cara perhitungan manual. Jadi saya akan kombinasikan dari perhitungan manual ke perhitungan yang ada di sini karena saya sudah ya buat rumus sedikit lah ya. Jadi di sini ada dua metode margin ya biar teman-teman tahu juga ada cross dan juga isolated. Cross ini adalah kamu akan seperti yang ada di sini ya. Jadi kamu ada balance-nya itu ada 100 USDT yang kamu sudah ada di spot wallet ya. Ini di wallet dan juga ini di spotnya ya. Nah, ini di spot wallet ini ada USDT saya ada 150 ya. Dan ini ada juga ada coba-coba Shiba Inu ya. Jadi ini di future juga ada 68. Jadi ini spotnya ini fungsinya adalah sebagai wallet ya dan kita gunakan adalah future. Dan kita bisa transfer dari wallet kita ke future. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau transfer begitu juga sebaliknya bisa menggunakan menu yang ini yang ada di handphone. Oke, balik lagi ya. Balik ke future tadi ya. Oke, balik ke future. Nah, ini dia ada cross dan juga isolated. Jadi cross ini akan makan balance sheet wallet yang ada di future ya, bukan yang di spot. Jadi teman-teman kalau bermain aman, kalau ada 100 ya transfer 50 dulu ya, 50 USDT itu dulu untuk bermain. Itu ya. Jadi kalau kita menggunakan mode cross, maka balance yang ada di future wallet kita akan ikut terkuras ya apabila sudah mencapai liquid price. Nah, ini dia saya sudah buat ada apabila sudah mencapai liquid price-nya ya. Nah, di sini juga ada juga ya. Nah, liquid price itu seperti ini ya. Ya, ada liquid price di 34434. Nah, oke. Dan juga yang ada isolated. Nah, isolated ini maksudnya kamu entry 10 ya, 10. Nah, yang akan liquid itu hanya 10 saja. Nah, itu dan biasanya sih kalau orang bermain future pasti menggunakan cross karena swing high low-nya itu sangat tinggi sekali dan kamu tidak akan bisa kesempatan jika ada swing ke atas. Nah, itu sudah tersedot dan kamu sudah kehilangan uang ya sebanyak $10 tersebut. Oke, kita lanjut. Kita akan fokus ke leverage-nya. Jadi di Binance Future ini unik ya, itu bisa mencapai 125 kali ya leverage ya. Nah, oke, saya akan contohkan ya. Kita langsung ke manualnya ya biar teman-teman agar lebih mengerti lagi peranan dari leverage margin tersebut.
Oke, saya sudah contohkan di sini perhitungannya. Kita punya balance sheet-nya itu di ini ya, di future wallets ya. Itu ada $100 dan kita mau entry bermain di $10 dengan leverage. Wow, ini 100% ya. Ini saya sudah buat dan kotak-katik. Kita ke ini ya, ke apa namanya, ke grafiknya. Nah, kita di sini kita buat posisi ini ya, posisi long atau buy ya di posisi 32729 dan kita mau take profit di 33022. Nah, itu hitungannya gimana sih? Apa beda leverage itu? Oke, ini kita langsung aja ya. Itu gampang sekali. Oke, ini saya sudah buat ya. Saya sudah buat. Ini tadi kita entry di 32726 dan kita take profit di 33022. Nah, kalau kita persenkan ternyata kenaikannya itu hanya 0,9 ya. Jadi teman-teman kalau tadi pasang di $10 dengan leverage 1 ya, leverage 1, teman-teman hanya akan mendapatkan ini ya, hitungannya ya 0,08. Iya, hampir sama ya, 0,8 ya. Ini belum lagi dikurangi dengan fee-nya sebesar 0,1 ya. Ya, jadi ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan hanya satu kali leverage ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan 5? Kita ini ya, katakan aja saya sudah buat simulasinya. Kalau kita menggunakan 5 kali dengan kenaikan cuma 0,9%, kita itu masih dapatkan 0,4 dan ini sangat ini ya, tipis sekali ya. Dan kalau bagaimana kalau 100? Kalau 100, wow, kalau 100 kita langsung mendapatkan $9 ya, $9. Nah, ini adalah perhitungan dan bagaimana cara membedakan leverage margin. Jadi teman-teman, kalau semakin banyak ya tentu yang kita dapatkan adalah semakin banyak. Kalau semakin dikit ya dikit yang kita dapat. Jadi kira-kira begitu perhitungan menggunakan leverage margin ya. Tentu saja kita makanya ini menggunakan momentum kenaikan yang 0,9 ini kita maksimumkan ke 100% atau 100 kali leverage-nya. Oke teman-teman, kira-kira begitu cara menggunakannya teman-teman. Saya akan bagikan link ini di deskripsi ya untuk manualnya, jadi teman-teman bisa belajar lebih lagi. Oke, bagaimana Bang kalau kita buat 50 dengan leverage 100? Kita tinggal ubah saja di sini 50. Nah, wow, kalau kita gunakan 50 USDT ya dengan menggunakan dengan menggunakan leverage margin 100%, tetap sama ya, kenaikannya itu tetap sama dengan take entry di 3726 dan take profit di atau target price 33022. Kita dengan entry 50 kita bisa mendapatkan $45. Wow, dengan kenaikan hanya 0,9% tadi ya. Itu kalau menggunakan 100. Kalau kita buat 10 kali leverage ya 4,5. Dan balik lagi teman-teman, itu adalah bagaimana seni teman-teman untuk bermain. Kalau sudah mahir ya bisa menggunakan leverage yang lebih tinggi. Kalau yang bagi pemula, belajar dulu bagaimana cara menggunakan leverage-nya. Kira-kira seperti itu cara perhitungan untuk leverage rugi manual. Dan juga sebaliknya seperti itu, bagaimana kalau kita minus, kita tinggal balikan aja 33022, kita enter di sini dan ternyata itu sudah grafiknya udah di 32726, kebalikannya ya. Ya, kita sudah minus 4% ya, 4 USDT itu dengan leverage 10. Kalau 100, wow, kita sudah rugi ya 44 USDT ya. Kalau semakin banyak kita dapat, semakin banyak juga kita akan habis. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang masih setia. Silakan di support channel ini, silakan di subscribe dan juga di share ke teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan dituangkan di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk membantu teman-teman apabila ada
hal-hal atau yang kurang dimengerti. Terima kasih.